Dahulu, saat perkembangan dunia sedang pesat, Jepang memimpin ekonomi di Asia. Terdapat istilah flying geese, bentuk V yang tampak saat sekelompok angsa sedang terbang migrasi. Dalam hal ini, Jepang memimpin kelompok dan negara-negara pengikutnya seperti Korea, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong berada di belakangnya. Persis seperti kelompok angsa yang sedang terbang bermigrasi. Kemudian, di tahun 2000-an, negara yang tidak disangka-sangka muncul sebagai pemimpin Asia yaitu Cina, yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia dan pemerintahan yang otoriter mampu membawa Cina berhasil menandingi Jepang. Mari kita bicara tentang benua tetangga, Eropa. Negara-negara di Eropa bersatu dengan latar belakang ekonomi. Lama-kelamaan, mereka bersatu dalam semua bidang membentuk Uni Eropa. Persatuan negara-negara Eropa sukses membuat Eropa menyeimbangi Amerika. Negara-negara yang berada di Asia Tenggara tidak mau kalah dengan tetangganya, yaitu Cina. Terinspirasi dengan Uni Eropa, membuat ASEAN tergerak untuk membentuk suatu kerjasama yang hanya dalam hitungan bulan akan kita hadapi. Ya, ASEAN Community 2015. ASEAN Community memiliki 3 pilar. Yang pertama, ASEAN Political and Security Community. Kedua, ASEAN Economic Community. Dan yang terakhir, ASEAN Social and Cultural Community. ASEAN Political and Security Community adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan antar anggota ASEAN, di mana ASEAN ingin membentuk norma-norma bersama yang harus ditaati setiap negara anggota ASEAN dan saling menjaga keamanan antar negara. ASEAN Economic Community adalah kerjasama di bidang ekonomi. Penyatuan ekonomi bercita-cita menciptakan ASEAN sebagai satu pasar tunggal dan satu basis produksi. Pasar tunggal terrealisasi dengan meruntuhkan sekat-sekat imajiner antar pasar yang selama ini membatasi seperti tarif impor, subsidi, dan kuota ekspor. Satu basis produksi maksudnya arus barang, jasa, tenaga kerja profesional, dan investasi dibebaskan. ASEAN Social and Cultural Community adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar negara anggota ASEAN dan akulturasi budaya. Mari kita telah lebih dalam. Lokasi ASEAN yang strategis, budaya yang bermacam-macam, dan sumber daya menjadi kekuatan ASEAN. ASEAN Community berkesempatan menjadikan negara-negara ASEAN yang masih berkembang untuk dapat maju bersama negara ASEAN lain yang sudah maju menjadi negara maju. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN bisa mengurangi konflik di antaranya karena norma bersama yang terbentuk dan kehidupan sosial yang semakin membaik. Sayangnya, ideologi yang berbeda-beda menjadi salah satu hambatan bagi suksesnya ASEAN Community, karena tiap negara memiliki jalan pikiran masing-masing dalam menangani suatu hal. Hambatan lainnya adalah budaya dan bahasa yang sangat bervariasi dari tiap negara anggota. Apabila tidak ada pengertian yang baik antar warga negara yang berbeda, akan sangat memungkinkan terjadinya konflik sosial. ASEAN Community yang bertujuan untuk memajukan semua negara anggota dapat menjadi bumerang, karena seperti kita ketahui bersama, tiap negara anggota ASEAN memiliki masalah internal berbeda-beda seperti korupsi, kesenjangan sosial, maupun masalah kriminalitas lainnya, dan hal-hal tersebut mempengaruhi kesiapan negara tersebut. Kesiapan yang berbeda-beda dapat membuat ASEAN Community tidak efektif, karena akan memajukan yang siap dan menghancurkan yang tidak siap. Oleh karena itu, seyogyanya setiap negara anggota mulai mengambil ancang-ancang untuk bersama-sama berlari untuk maju dalam ASEAN Community. Jadi, apakah Indonesia siap menghadapi ASEAN Community? Mari kita saksikan realitanya.
di situ tuh cukup aman. Saya nggak pernah kehilangan barang-barang ataupun yang menjadi korban tindak kriminalitas. Kalau menurut Anda di bidang lingkungan gimana? Kalau menurut saya lingkungan, kalau kebersihan sih ya oke-oke saja. Saya suka di situ. Lalu dengan Anda berkomunikasi dengan yang lainnya bagaimana? Dengan keadaan sosial yang ada di situ ini bagaimana menurut Anda? Kalau lingkungan sosial, mungkin kalau untuk beli-beli di warung, saya bisa lah untuk bahasa Indonesia, saya bisa. Cuman kadang tuh saya suka merasa dibicarakan sama orang-orang yang ada di pinggir jalan. Menurut Anda bagaimana dengan bidang teknologi kemajuan yang ada di situ ini bagaimana? Kalau untuk masyarakatnya, kalau tergolong maju, mungkin menurut saya di situ cukup, karena saya bisa menemukan tempat-tempat yang menyediakan wifi. Ada orang-orang di sini juga sudah mungkin mereka can use smartphones. Kalau menurut Anda tentang pendidikan mereka atau kebudayaan yang ada di situ ini bagaimana? Di situ itu ramah, cuman saya sering bertemu sama anak-anak yang atau ya usia-usia produktif. Mereka hanya ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, merokok, bahkan kadang-kadang. Punten Kang. Iya dek, ada apa? Akang warga sini. Ya, saya asli sini. Oh, Kang, Akang di sini kerja jadi apa? Ya kalau saya sih jadi kepala keamanan di sini. Ditambah ya inilah jadi tukang parkir di sini. Oh gitu. Wilayah ini kan dekat Universitas ITB, Unpad dan lain-lain gitu ya. Menurut Bapak gimana? Ada masalah nggak keamanannya? Ya kalau masalah keamanan sih ya pasti meningkat. Soalnya kan mereka tuh bawa fasilitas-fasilitas kayak motor, laptop dan lain-lain. Otomatis dong maling juga lebih tertarik buat maling di daerah kita kayak gitu. Emang dalam setahun ada berapa kasus biasanya pencurian gitu? Ya kalau pencurian sih cukup jarang. Ya paling setahun tuh 1-2 motor lah yang hilang. Kalau sistem keamanan di sini sendiri, biasanya di sini warga gimana untuk jaga keamanan sekitar sini? Pakai hansip atau ronda atau gimana? Nah kalau di sini sih kebetulan lingkungannya cukup aman. Jadi yang hansip kayak ronda gitu tuh jarang di sini kayak gitu. Oh gitu. Ya. Dengar-dengar deket sini ada asrama buat mahasiswa asing ya? Oh iya, asal mahasiswa asing ada tuh di bawah. Menurut keamanannya jadi terganggu nggak dengan adanya mahasiswa asing? Nah, yang itu tadi, ya mereka kan bawa fasilitas kayak gitu, kayak motor, terus laptop, barang elektronik lainnya. Nah, mereka tuh memancing maling-maling kayak gitu. Tapi kalau sama warga sendiri nggak ada masalah ya? Nggak ada sih, ya mereka juga bahkan yang muslim tuh ikut sholat di masjid, salaman sama kita kayak gitu. Oh gitu. Oh ya, tahun 2015 kan bakal ada ASEAN Community. Nah kalau gitu kan kemungkinan lebih banyak orang dari luar yang bakal masuk ke Indonesia, orang dari Malaysia, Singapura. Menurut Akang bakal jadi masalah nggak? Ya kalau jadi masalah sih enggak, soalnya kan di sini juga banyak yang dagang, banyak yang punya lahan buat kos-kosan. Otomatis dong nanti mereka tuh bakal lebih laku kayak gitu. Jadi taraf ekonomi di sini makin meningkat kayak gitu. Oke, nah kalau Akang sendiri misalnya nanti berkesempatan kerja di luar negeri, gimana? Kan gajinya besar, mau nggak? Wah mau dong, pasti mau lah. Oh, oke Kang, makasih ya. Sebelumnya Bapak pernah dengar nggak tentang Aceh gitu? Belum nih. Kira-kira kalau di keadaan warga di sini untuk masalah keamanan bagaimana Pak keadaannya? Kalau keamanan sih ya aman-aman saja sih di daerah sini. Ya mungkin karena fasilitas warga sekitar memang kurang. Jadi maling juga nggak ada yang mau. Oh gitu ya Pak ya. Kalau masalah program keamanan di sini kayak apa ya Pak? Kalau program keamanan palingan dulu ada kayak hansip gitu, tapi sekarang udah nggak ada gara-gara warganya udah pada males. Kebanyakan warga di sini interaksinya bagaimana Pak? Kalau interaksi warga saya lihat sih makin kesini makin kurang aja Neng. Oh. Kayak jabakti, arisan gitu makin dikit aja. Terus kalau mahasiswa Iya. jarang Neng.
Padahal dulu mahasiswa yang ngajak-ngajakin kita Iya benar. ngikutin acara. Nah, kalau zaman sekarang udah beda nih. Kita yang ngajakin aja, mahasiswanya belum tentu mau. Mahasiswanya jadi kurang peduli nih. Ya. Kalau warga di sini kira-kira teknologinya udah mulai meningkat dari sebelumnya atau gimana ya Pak? Oh, teknologi, internet palingan. Oh ya, internet udah muabah ya Pak? Ya, Oh ya. Mungkin sekian dulu ya Pak. Makasih Mas, banyak sendiri. informasinya Pak. Susah nggak sih adaptasi dari mereka? Tergantung sih. Kalau yang dari Zimbabwe itu dia ya bergaulnya oke lah, jadi langsung beradaptasi bisa. Tapi ada juga yang dari Polandia itu dia 3 hari di kamar terus, jadi ya kemampuan adaptasinya emang beda-beda. Emang mereka itu S1 atau S2? Oh, di ITB mereka macam-macam, ada yang S1, ada yang S2 deh. Ya tapi umumnya S1 sih. Transportasi dari mahasiswanya itu sendiri? Oh, ada yang pakai motor, ada yang bawa mobil, terus ya naik angkot juga mereka udah terbiasa. Pemuda lokal sini ya? Saya pemuda sih, tapi asalnya dari Garut. Oh, udah lama di sini? Udah sekitar 3 tahun gitulah. Oh, kerja apa di sini? Kalau saya sih kerjanya laundry. Wilayah ini kan dekat kampus banyak ya. Banyak nggak mahasiswa yang dari luar daerah sini? Oh, kalau luar daerah sih ya pasti banyak. Pernah nggak salah komunikasi sama mereka gitu? Oh, pernah. Kalau mahasiswa asing, katanya deket sini ada asramanya ya. Oh, ada. Dari negara mana aja tuh, Pak? Ada yang dari Korea, dari India, dari Vietnam, Filipina, negara-negara tetangga sini lah. Pernah ada yang laundry di tempat A? Pernah. Ya, mereka sering sih laundry tempat saya, malah ada yang jadi pelanggan gitu. Oh gitu. Ada kesulitan komunikasi sama mereka nggak? Oh, kalau ya kadang-kadang sih sering, tapi ya kami biasa pakai bahasa isyarat gitu, kayak nunjuk-nunjuk gitu. Oh gitu. Tahun 2015 nanti kan ada ASEAN Community ya. Nah, kalau A sendiri misalnya nanti semakin banyak misalnya orang dari Malaysia, Thailand, Vietnam gitu datang ke daerah ini, gimana? Kalau saya sih ya nggak kenapa-kenapa ya. Saya sih ya biasa-biasa aja. Cuma ya saya takut tuh masalah bahasa itu. Jadi kan saya ya nggak terlalu pandai misalnya bahasa internasional gitu, bahasa Inggris. Jadi ya saya tertarik juga sih kayak belajar bahasa Inggris gitu. Oh, jadi kalau mereka datang, mau ya belajar bahasa dikit-dikit? Ya mau sih. Kan untung juga tuh bisa ngomong sama orang sana gitu kan. Nah, kalau misalnya sebaliknya, dapat kesempatan buat kerja di Singapura atau Malaysia gitu, kan gajinya besar, mau nggak? Ya jelas mau dong. Oke. Sebelumnya, pernah tahu ASEAN Community nggak? Belum pernah. Saya baru tahu dari adik-adik inilah. Oke. Yaudah, makasih ya. Udah berapa lama jualan kue, Bu? Udah kurang lebih 3 tahun lah. Dulu saya jualan koran, sebelum jualan kue, tapi untungnya dikit banget. Bentuk-bentuk koran 500, untungnya majalah cuma 3.000. Terus kalau misalkan udah habis, ditumpuk di rumah. Nah, kalau cara makanya ibu jualan kue-kue, biar kalau misalkan udah habis kan beli makan juga. Oh, kalau jualan kue-kue itu untungnya berapa ya, Bu? Wah, kalau masalah untung sama pendapatan ibu nggak pernah hitung. Ya yang penting cuma buat makan sama nyekolahin anak sih itu. Oh, iya. Kalau Ibu biasanya jualan kue apa aja? Kue apa aja? Ada kue flan, kue pisang keju, terus bolu kukus, bolu pisang, bolu ketan, brownies, terus puding, terus macam-macam enggak. Oh, Yang nyetok sampai yang ibu bikin sendiri, sampai kakak ibu yang bikin juga. oh itu Ibu kalau misalnya bulan puasa tetap jualan kue kayak gitu? Oh iya, ibu jualan kolak, itu bagus banget nak kolaknya itu pisangnya dilapis gitu nak sama coklat, terus pakai kolak kalu juga. Yuk. Bapak sudah berapa lama Pak jualan ke tempat itu Pak? Dari 2004 berarti 10 tahun. Oh, Bapak orang asli Bandung gitu? Oh enggak, ini logat dari sini aja. Saya dari Brebes. Saya tinggal di Dago asli, tapi keluarga di Brebes. Jadi penghasilan
dari Bapak jualan ketoprak ini udah cukup, Pak? Ya cukup lah. Biasanya yang beli siapa aja, Pak? 80% mahasiswa, warga juga ada, tapi kebanyakan mahasiswa. Anak Bapak berapa, Pak? Ya. Anak saya 2 udah menikah, cewek semua. Terus 1 bungsu masih SMP di Kuningan. Kalau aku sih yes. Gimana ya? Yes aja kali ya. Kalau aku sih ikut Mas Indra aja. Yes. Ya. Kalau aku sih yes. Kalau aku sih yes. Aku sih gimana Mas Ana aja. Oke. Iya.